Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Anda kembali menyaksikan segmen Market Buzz. Kita mulai informasi pertama dari emiten unggas. PT Japfa Confit Indonesia Tbk atau JPFA mencatatkan kenaikan penjualan di tengah laba bersih perseroan yang terpantau turun di kuartal 3 2023. Pendapatan JPFA ditopang dari pakan ternak sebesar 24,39 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan perseroan dalam keterbukaan informasi BEI, laba bersih PT Japfa Confit Indonesia Tbk atau JPFA turun 34,37% year on year menjadi 937,25 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama di 2022 sebesar 1,42 triliun rupiah. Di tengah penurunan laba bersih, JPFA membukukan kenaikan pendapatan melalui penjualan neto 2,64% year on year menjadi 37,76 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di 36,79 triliun rupiah. Secara rinci berdasarkan segmen, pendapatan JPFA ditopang dari pakan ternak sebesar 24,39 triliun rupiah. Diikuti segmen peternakan komersial 18,35 triliun rupiah, pengolahan hasil peternakan 5,90 triliun rupiah. Kemudian segmen pembibitan unggas 4,91 triliun rupiah, budidaya perairan 3,39 triliun rupiah. Perdagangan dan lain-lain 2,68 triliun rupiah, penjualan JPFA didominasi penjualan lokal 37,13 triliun rupiah, naik 2,62% year on year. Sedangkan penjualan ekspor JPFA 632,83 miliar rupiah, naik 3,92%. Seiring dengan kenaikan pendapatan, beban pokok JPFA naik 3,90% year on year, menjadi 31,84 triliun rupiah dibandingkan kuartal 3 2022 di 30,64 triliun rupiah. Sementara berdasarkan neraca, aset perseroan naik jadi 34,84 triliun rupiah hingga 30 September 2023 dibandingkan posisi akhir Desember 2022 di 32,69 triliun rupiah. Liabilitas perseroan naik jadi 20,69 triliun rupiah dibandingkan periode akhir 2022 di 19,03 triliun rupiah. Sedangkan ekuitas naik jadi 14,14 triliun rupiah dibandingkan Desember 2022 di 13,65 triliun rupiah. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan pemirsa, berikutnya kami akan tayangkan kepada Anda beberapa rencana agenda emiten berikut ini. Di antaranya pemirsa ada PNGO Kum dividen tunai, kemudian pemirsa ada FMII X saham bonus, PBSA Kum dividen tunai, PNGO X dividen tunai, dan SMSM DPS dividen tunai. Atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa ya. Kemudian pemirsa, kita akan lihat beberapa agenda ekonomi berikut ini. Di antaranya pemirsa ada rilis PDB Indonesia, kemudian hasil rapat kebijakan moneter Jepang, PMI jasa Jepang, kemudian juga ada IHK dari Thailand. Dan juga pemirsa kami tambahkan ada informasi neraca perdagangan dari China. Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya mengenai Bursa Asia, di mana update dari pembukaan perdagangan awal pekan ini, Nikkei Jepang terpantau naik 2,32%, Straits Times naik 0,48%, Kospi juga melesat hampir 3%, Hang Seng Hong Kong 2,5%.